Nah, ini dia. Bersama Tuti Holik, desainer fashion, keberuntungan menyambut Ramadan. Dari sumber yang saya telusuri, latar belakang Tuti Holik adalah seorang perancang mode yang ternama dari Indonesia. Tuti Holik sudah cukup memahami rasa pahit dan asam garamnya baik di dunia mode maupun industri garmen, yang hingga saat ini masih berkomitmen untuk memberikan perubahan dari zaman kolonial, milenial, dan zaman gadget, yang artinya dunia ada di genggaman diri sendiri untuk mengikuti perkembangan zaman masa kini dan masa depan. Menurut sudut pandang Tuti Holik bahwa Indonesia begitu kaya akan budaya dan seni, Tuti Holik selalu menyuguhkan keindahan etnis Indonesia mulai dari motif kain songket hingga motif kain batik. Tuti Holik mampu mengerjakan berbagai macam bahan sehingga menjadi layak jual. Kelihayannya menilik berbagai jenis bahan dan motif yang unik dan berbeda dari perancang mode lainnya, serta menggabungkannya dengan nilai estetika dan intelektual yang tinggi, memberikan nilai tambah yang sangat tinggi bagi sehelai kain. Dengan konsep itulah, Tuti Holik menunjukkan bahwa kemewahan tidak selalu berarti tampil berkilauan. Mari kita simak obrolan santai Pak Anto Suroto, Ketua Umum Aliansi Perdagangan Industri Kreatif Indonesia, dan Ibu Tuti Holik, desainer fashion Indonesia. Selamat siang dan selamat berjumpa dengan sahabat kita, desainer terkemuka yaitu Tuti Holik. Alhamdulillah di kesempatan ini kita ada bincang-bincang sedikit dengan program-program wastra yang ada di Indonesia. Mungkin pembukaan dari saya, artinya itu bagaimana pendapat Ibu Tuti tentang ekonomi dunia di tahun 2023 ini yang memasuki tahun politik dan juga tahun untuk krisis ekonomi dunia. Menurut Ibu Tuti sebagai desainer kira-kira seperti apa? Bagaimana kita menyesuaikan apa sih yang menjadi tren saat ini dan ke depan, itu yang menjadi pemikiran-pemikiran khusus dan harus kita sosialisasikan. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu Tuti tadi, produk seperti apa yang sepatutnya yang bisa diproduksi walaupun dengan ekonomi yang belum menentu ini, yang belum bisa diprediksi seperti apa, kira-kira di 2023 ini seperti apa? Apakah jenisnya mungkin fashionnya ini sedikit katakan itu lebih murah, atau mungkin sedikit kreatifnya lebih naik, atau bagaimana kurang lebih? Dalam industri ini kita harus menurunkan imajin yang dulu ada produksi atau market yang high fashion ya, yang high dan ekonomi juga masih bagus ya. Mungkin Pak Anto juga sempat menikmati, saya pun sempat menikmati dengan ingat ya, kalau di Jepang dulu juta-juta gitu. Betul, sekarang jangan harap ya, gitu. Betul. Tapi kita tidak bisa menjudge seperti itu karena sekarang ini pun yang sukses juga banyak. Betul. Nah, dengan kebutuhan sehari-hari di bidang fashion itu, baik kain maupun fashion, itu masih ada. Nah, kita menyesuaikan dan kita turunkan, kemudian dengan sistem-sistem pemasarannya kita rubah, kemudian kualitas dari produksi, maksudnya walaupun murah kita tetap harus konsisten dengan kualitas. Ini yang saya saya mencoba untuk belanja di online, belanja di digital dan lain sebagainya, yang perorangan. Itu komitmen maupun kualitas jauh yang kita harapkan. Ini yang kita ingin berbagi. Jadi, tentunya. Istilahnya beginilah, kita ini masa zaman kolonial, milenial sudah berlalu. Misalnya kalau kita bicara zaman sekarang, zaman Z lah atau X gitu loh. Jadi hal yang seperti ini berarti kan pasar sangat terbuka itu, gitu. Artinya itu seperti komitmen yang harus kita angkat. Produk-produk UMKM itu adalah tentang komitmen. Banyak seperti yang disajikan atau dipromosikan tidak sesuai dengan apa yang dikirim, misalnya kan begitu nih. Bagaimana hal-hal kayak gini di dunia wastra ini, artinya itu kan berarti peluang pasarnya kan sangat besar tuh, dunia itu di jangkauan kita. Apa sih yang menjadi kendala tadi? Apakah mungkin pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat untuk industrinya tadi,
atau memang bahan bakunya, atau memang SDM-nya tadi yang berkurang, masih kurang di tingkat kualitasnya? Bagaimana sebenarnya? Pengalaman kami Ya. yang sudah keliling ya tentunya Ya. untuk pembinaan dan lain sebagainya itu memang tidak cukup kalau kita bicara setahun, 2 tahun, 10 tahun. Saya pun udah berpuluh tahun untuk di R&D ya. Ya, ya. Keliling untuk pembinaan, ada sisi baiknya yang untuk high fashionnya. Ya, ya. High fashionnya itu udah ada lah marketnya. Tapi kita bicara tentang industri. Ya. Bagaimana kita membangun industri dalam UKM. Nah, ini yang rancu, dan kita perlu pembinaan kepada mereka ini ya, tentunya dukungan semua ya, Ya, dukungan semua betul. pihak. Pemerintah daerah. Dan itu harus konsisten Ya. supaya mereka terima knowledge itu total. Selalu Pak Presiden menekankan bahwa produk kearifan lokal itu bisa dibangun dan itu mempunyai peluang. Artinya peluang itu karena mempunyai karakter produk. Dari Menteri Pariwisata, contohnya Inkraf, Pak Sandiaga Uno juga sering menekankan seperti itu. Apakah tidak bisa diangkat seperti heritage yang tadi Bu Tuti katakan, heritage tadi, satu kearifan lokal tadi yang harus kita lindungin, yang bisa menjadikan walaupun itu heritage, walaupun kearifan lokal, tapi tidak menjadi produk yang high cost. Kira-kira seperti apa? Itu bisa, Pak Anto, teknologinya yang kita. Teknologi ya, oke. Kadang-kadang kita itu terlalu mengikuti bahwa ini harus begini, Konvensional, harus konvensional. Nggak bisa. Ya. Kita harus semua segmen kita mempelajari. Revolusi industri lah artinya. Revolusi industri. Karena apa? Industri sekarang pun juga udah menurunkan, dan kita dengan Daya saingnya, Aneka Industri itu 4-5 tahun yang lalu kami discuss dan saya menjadi pembicara. Akhirnya ketemu sekarang mereka bisa menurunkan yang bisa kok 1000 meter. Oke. Kemudian garment boleh mau 250, sekarang sudah Bisa order lah bisa ya. order. Oke. Yang mereka sudah punya knowledge atau ketentuan atau standar. Ya. Standar internasional kayak seperti garment itu Ya. udah punya standar. Ya. Nah, itu sudah bisa menerima 200 minimal 1000, mereka bisa. Tergantung kuantitas dan kualitas ya, mau di segmen mana. Oke. Nah, kalau UKM industri ini yang belum bisa menata standar. Oke. Ini yang menjadi pemikiran kenapa kami sering mengajukan kenapa nggak dibuat UKB, kenapa nggak dibuat UKM bersama yang dalam satu los, kemudian berbagi, ada yang pegang di penjahitnya, ada yang ngontrol kan mereka dulu juga pernah bekerja mereka sebagai penjahit, sebagai quality control, sebagai dan lain sebagainya. Itu ada koordinat dari sistem itu yang banyak tidak dilakukan di daerah dan kebersamaan. Tapi dalam industri ini yang tetap kita berpegang pada basic kearifan lokal. Itu yang kita punya nilai plus dalam penjualan internasional tentunya. Persiapan untuk merubah lah UMKM tadi, artinya itu baik satu teknologi, yang kedua SDM-nya sendiri, pemerintah daerah juga menunjang, yang keempat ini juga pusat itu jangan tumpang tindih lah artinya gitu loh. Harus koordinat kebersamaan tadi. Jadi tidak rancu. Oh ini dari perindustrian, oh ini UKM, setuju. Ini perdagangan, oh ini perbankan dan lain sebagainya. Nah ini harus tetap terintegrasi solid untuk benar-benar UMKM-nya itu bisa merasakan impact daripada pendampingan tersebut atau pelatihan tersebut secara berkesinambungan lah artinya. Karena kalau di zaman-zaman kolonial seperti zaman kita ini kan itu pada saat itu karena teamworknya tadi yang memiliki karyawan, memiliki manajemen, memiliki teamwork, koordinatnya. Tapi kalau sekarang ini saya lihat ini di UMKM kita pada umumnya ini banyak dengan nafsunya tadi wamensu. Sementara wamensu tadi adalah menimbulkan high cost. Gitu. Akhirnya begitu aja. Ya betul, setuju. Sebetulnya Indonesia bisa. Uniqlo, ingat Pak Anto? Oh ya, setuju Uniqlo. Berapa puluh tahun yang lalu ya betul, kita waktu di kita Jepang. bicara di Jepang Dan ya.
kita bisa apa ya, meraba bahwa ini kalau masuk Indonesia gila Iya, gitu iya, kan. betul, Indonesia betul. bisa gitu. Ternyata berapa tahun yang lalu betul, Betul masuk, terjadi. dan ada satu kebanggaan bahwa sekarang industri itu diproduksi di Indonesia. Nah, buktinya bisa ya, kan? ya, ya. Bisa gitu loh. Bisa karena apa? Manajemen yang bagus, koordinat yang bagus. Udah diproduksi di Indonesia, baik tekstilnya maupun garmennya. Jadi apa ya, peluang-peluang ini bisa. Padahal Uniqlo itu dari mana? Iya, iya, setuju. Nah, ini Indonesia kan punya Ya. banyak branding yang bisa seperti diangkat ini, lah ya. seperti ini. Saya belum juga banyak ketemu, artinya kalau Uniqlo udah banyak lah, artinya itu kita di mall-mall ataupun di mana sudah banyak. Ini ada satu peluang atau celah. Karena apa? Walaupun orang Indonesia itu kelihatan seksi, ramping, tidak the big artinya itu. Tapi ini ada satu peluang untuk karakter produk, artinya itu pendewasaan produk itu bisa diambil celah seperti itu. Kemungkinan menurut Bu Tuti seperti apa? Big size memang perlu satu perhatian khusus ya. Memang tidak terlalu publish atau konvensional, tapi ada peluang ke sana. Tapi kalau saat ini Gen Z ini memang lagi trennya big size, big gitu, size, kebetulan. Ya, karena banyak kita lihat Hanya daster kebetulan, atau betul. apa gitu kan. Tapi for the next itu kan akan hilang. Jadi tetap itu menjadi satu perhatian khusus, peluang pasar yang bagus juga. Ini sangat menarik bincang pada hari ini, dan kebetulan mungkin Skanu TV ini termasuk yang laki lah ketemu Bu Tuti ini ya. Saya dengar katakan teman-teman Wastra ini ingin melakukan ataupun ingin memiliki rasa kepedulian di bulan Ramadan nantinya. Kira-kira ada gambaran apa teman-teman Wastra ini yang akan diprogram itu seperti apa sebenarnya? Kalau untuk persiapan Lebaran itu banyak sekali. Banyak ya. Ada Indonesian Fashion Week untuk tahun 2023 ya tentunya. Itu yang memang di IFB itu punya brand khusus mengangkat kain Indonesia, fashion dalam mission global. Kemudian ada lagi sekarang kita punya satu etalase yang cukup kita banggakan, Sarina. Ya kan? Cukup bangga, sangat bagus. Cukup bagus lah memang. Ada alun-alun Indonesia, ada Sarina, yang memang ada satu proses ya untuk promosi, kurasi udah bagus, tapi promosi mungkin memang perlu proses. Masih 1 tahun ya. Tapi adalah satu media yang sangat menunjang untuk para UKM yang tentunya Sarina juga punya standar ya, standar atau kurasi yang bisa masuk di sana. Nah, ini perlu satu pembelajaran bagi UKM yang lain tentunya kan. Nah, itu nanti mungkin juga Sarina punya cabang seperti dulu ya, zaman saya dulu saya punya 4 outlet itu Sarina. Saya bisa masuk di Malang, di Surabaya, terus ada lagi di mana ya, di Jakarta. Pokoknya saya ingat sekali, saya dulu tenan untuk Sarina itu sampai 4 outlet seperti itu. Sebenarnya tuh saya sangat bangga ya ketemu Bu Tuti ini. Yang kedua memang gebrakan pemerintah Indonesia sekarang ini, apalagi Menteri BUMN-nya Erick Thohir, itu memang muda, sangat muda dan memang energi. Sarina dulu beda dengan Sarina sekarang, tampilnya tuh. Untuk ya sekarang ini kalau kita bilang itu Sarina ini bukan hanya tempat pusat orang belanja, tapi juga udah tempat rekreasi dan hangout anak-anak muda. Karena itu sangat-sangat bagus sekali. Hanya di situ mungkin kalau bisa ngasih pandangan itu, kalau sekarang kan terlihat tuh untuk medium up. Kalau saya lihat sekarang ini harusnya tuh dimulai dari pemula, pemain, pelaku dan pemain. 3 kelas tadi itu ya, itu standar kurasi pemula, produk seperti apa, harga kayak apa. Yang kedua standar untuk sebagai pelaku bisa tuh seperti apa. Karena kan banyak juga penetrasi pasar kita bisa di luar, belum tentu bisa di dalam kan itu. Yang ketiga itu sebagai pemain itu adalah sudah memang penerapan yang tadi Bu Tuti katakan. Sebenarnya pangsa pasar di Indonesia ini juga agak unik gitu, agak seksi lah kalau di dalam bahasa fashionnya ini, agak seksi tadi itu yang kadang-kadang orang nggak kepikir malah laku.
yang dipikir malah belum tentu booming. Nah, hal ini saya pikir mungkin di sore ini, kesempatan ini, insya Allah mungkin Sekanu akan membuat program khususnya untuk wastra dan passion tadi, supaya bisa secara konsisten di channel Sekanu TV tadi bisa memberi edukasi dan bisa juga memberikan sesuatu nilai tambah dan juga bisa memberikan suatu pasar tersendiri, pasar-pasar. Jadi kalau memang kita ini bersama-sama ingin memajukan UMKM, coba kita bersatu, bersinergi, berkolaborasi. Semoga program Sekanu TV ini, khususnya untuk program Wastra dan Passionnya ini, bisa dapat membantu UMKM di mana saja, di Nusantara, khususnya untuk Indonesia yang tercinta. Acara sore ini saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam sukses buat kita semua. Terima kasih.